Shalom Bapak Ibu dosen beserta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beribadah secara online. Dan kita juga bersyukur karena pada hari ini kita mulai masuk ke dalam minggu kedua perkuliahan kita. Baiklah saudara, kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan satu pokok doa, yaitu kita akan berdoa untuk dosen-dosen STTB. Kita berdoa untuk pelayanan mereka, kita berdoa untuk keluarga mereka, kita berdoa untuk apa yang mereka lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan, di mana kami dapat bersekutu lewat doa bersama-sama ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk dosen-dosen kami, di mana Engkau turut memberikan kami yang terbaik. Engkau memperlengkapi kami dengan dosen-dosen dengan yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberkati pelayanan dan pekerjaan mereka. Inilah doa kami Tuhan, biarlah nama-Mu yang terus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mungkin akhir-akhir ini kita seringkali merasa mengapa banyak sekali persoalan datang menghampiri kehidupan kita. Mengapa banyak sekali perkara terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sampai kita merasa bahwa Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Dengan itu saudara, pagi hari ini saya mau kita semua sadar bahwa hidup kita saat ini, nafas kita saat ini, kesehatan kita saat ini adalah bukti di mana Tuhan tidak membiarkan kita, di mana Tuhan mengerti dan peduli dengan apa yang kita rasakan. Mari saudara, kita akan menaikkan satu pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyadarkan kami bahwa kami mempunyai Tuhan yang mengerti kami, yang peduli dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan. Kiranya kami terus dapat mengalami kasih Tuhan sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengajak kita semua untuk menaikkan satu pujian yang kembali menyadarkan kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang maha tahu terhadap kehidupan kita lebih dari kita sendiri. Bahkan kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita menaikkan pujian Tuhan tak pernah gagal. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau mengizinkan kami beribadah ya Tuhan. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau membukakan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara, sahabat, rekan di dalam Tuhan. Secara khusus, Civitas Akademika STT Bandung. Kita patut bersyukur, kita telah memasuki tahun baru 2021. Walau di masa pandemi, kita sekalian tentu berdoa berharap di dalam berkat Tuhan, kita dalam kesehatan. Pada kesempatan ini, kita sekalian akan bersiap bersama memasuki satu renungan. Ready or not? Siap atau tidak? Firman Tuhan hari ini di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga
seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan yang menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan surga. Sebagaimana jelas di ayat 1, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama. Di dalam perjanjian baru kita mengamati bahwa kerajaan surga berkaitan dengan hidup, pengajaran, dan juga tindakan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Kelak pada kedatangannya kembali, Tuhan akan merampungkan perwujudan kerajaan surga dan tentu menentukan siapa yang bisa berbagian di dalamnya. Perumpamaan ini memiliki tujuan sebagaimana dinyatakan di ayat 13. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya itu. Kata sambung yang dipakai di dalam ayat 13 itu, karena itu. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di dalam bagian perumpamaan ini, sebagaimana kita membaca suatu perumpamaan, adalah ada tujuan, ada penekanan yang hendak disampaikan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus hendak memberikan kepada para murid suatu sikap yang baik di dalam mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Tuhan kita sekalian telah dipanggil bersama menjadi murid-muridnya, menjadi hamba-hambanya, menjadi pengajar, dosen, menjadi staf, menjadi para mahasiswa, mahasiswi. Kita sekalian memiliki bagian-bagian kita. Pada bagian yang kita baca sekarang adalah ketika kita menyaksikan perumpamaan ini untuk mengundang kita semua berjaga-jaga. Yang pertama, sebagaimana sikap yang ditunjukkan ketika dibagikan 2 perbandingan, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Di dalam Matius beberapa kali disebut bagaimana dibagi 2 jalan, lebar dan sempit. Orang pandai membuat rumahnya di
di atas batu karang, orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir. Demikian juga ketika di dalam evaluasi kita melihat paling tidak dua kelompok ini. Kita akan khusus melihat bagaimana kelompok yang bijaksana. Yang pertama adalah bahwa orang yang bijaksana itu bertanggung jawab. Suatu kehormatan yang besar dan kepercayaan untuk diminta menjadi bagian kelompok orang-orang yang menyambut kedatangan mempelai. Sebagaimana kalau kita saksikan juga di dalam pernikahan hari ini, kalau ada yang diminta menjadi teman dari mempelai pria atau teman dari mempelai wanita, ada yang disebut best man. Ya. Itu berarti satu pilihan, satu tanggung jawab, satu kepercayaan. Demikian juga pada waktu perumpamaan ini disampaikan dengan menyebut mereka ini di dalam pelayanannya diminta untuk menyambut kedatangan mempelai, maka mereka diberikan satu kepercayaan dan tidak ada yang lebih baik daripada menunjukkan rasa dipercaya itu dengan bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab itu dilakukan? Ketika gadis-gadis yang bijaksana disebutkan bahwa mereka ini membawa pelita dan juga membawa buli-buli minyak. Tapi gadis yang bodoh membawa pelita, tidak membawa minyak. Tanggung jawab sudah dipercaya, mau menyambut mempelai yang akan datang. Apa yang dilakukan sebagai ungkapan bahwa saya dipercaya, bertanggung jawab, dan siap untuk memperlengkapi diri. Apa yang harus disiapkan? Sebab tiap kali disebut di sini ketika di ayat 10 dikatakan, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Bukan hanya siap, tapi juga siap dan sedia. Sama-sama menyiapkan penyambutan, tetapi gadis-gadis yang bodoh tidak menyediakan cadangan minyak, sehingga ketika kehadiran dari mempelai itu tertunda, maka persediaan minyaknya habis. Dikatakan bahwa apa yang mereka bawa dengan pelita itu hampir padam. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita bijak kalau kita memberi diri kita bertanggung jawab. Kalau kita juga memberi diri kita bukan hanya menyiapkan diri, tetapi juga sediakan apa yang kita perlukan, apa yang harus kita punya di dalam kelengkapan kita. Memasuki semester baru, para dosen mempersiapkan kuliah, dan dengan kondisi khusus kuliah online, perlu persiapan yang berbeda dari biasanya. Tapi itulah bentuk tanggung jawab yang baik, mempersiapkan belajar bagaimana bisa mengajar secara online, bagaimana menyiapkan materi dengan sebaik-baiknya untuk dipresentasikan secara online, dan seterusnya. Demikian juga rekan-rekan mahasiswa, bagaimana juga belajar online, bagaimana harus rela juga untuk memberi dirinya belajar teknologi supaya bersedia dengan apa yang ada, memperlengkapi diri supaya bisa mendapatkan pengajaran itu secara sebaik-baiknya. Itulah sikap bertanggung jawab, siap sedia. Yang berikut juga kita menyaksikan bahwa ketika kedatangan mempelai itu tertunda, maka mereka tetap juga bertekun
sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana dikatakan, 5 gadis yang bodoh itu juga mengadakan persiapan, tetapi tidak bisa bertahan sampai akhir karena habis pembekalan yang mereka punya. Tapi yang bijaksana akan tetap bisa bertahan sampai akhir, setia sampai selesai, oleh karena telah siap sedia dengan apa yang mereka perlukan sejak awal mereka diminta untuk menjadi tim penyambut mempelai yang akan datang. Oleh sebab itu, sikap bertekun sampai akhir ini menandai bahwa kita telah mulai bersama-sama, maka kita juga akan menyelesaikannya bersama-sama dengan baik. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketekunan jugalah yang membuat kita juga bisa memberi diri kita belajar sebaik-baiknya. Tentu di dalam kaitan kita sebagai hamba-hamba Allah, di dalam peran kita baik sebagai dosen, mahasiswa, staf, kita sekalian juga ingin mendapati bahwa kita ini menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang akan bertekun menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya sampai selesai, sampai akhir. Sebab itu, ketika kita juga dengan berkat Tuhan, kita ingin bertekun. Tentu Bapak Ibu Saudara, harga yang harus dibayar untuk bertahan di dalam kondisi yang kita tahu tidak gampang. Kita perlu kekuatan. Kita perlu tentu anugerah Tuhan yang melampaui kekuatan kita. Belajar lebih daripada yang semestinya. Oleh karena sekarang kita tidak ada di ruang kelas. Oleh sekarang juga kita berada di tempat kita masing-masing. Tetapi kita mau bertanggung jawab. Tetapi kita mau juga untuk bertahan walau tidak ketemu pengajar atau dosen kita secara langsung. Walau di dalam penyelesaian tugas akhir tidak bertemu bimbingan tatap muka. Namun itu semua kita juga tetap mau menyelesaikan apa yang kita sudah mulai. Yang ketiga, bijaksana bukan hanya bertanggung jawab, bukan hanya bertekun sampai akhir, namun juga bijaksana itu sebagaimana yang dinyatakan tujuan dari perumpamaan ini adalah bahwa kita itu senantiasa berjaga-jaga, jaga-jaga, waspada. Jadi kita sangat aware, kita sangat peka dengan keadaan sekitar kita, lingkungan kita. Sebab segala perubahan terjadi dengan cepat. Segala sesuatu yang kita juga tahu dengan pergumulan-pergumulan kita juga, kita akui, kita mesti harus menyiapkan diri bahwa kita itu sedang berjaga, bahwa kita itu sedang siaga, bahwa kita sedang waspada. Kenapa demikian? Oleh sebab ada ketika kita tidak lakukan itu konsekuensi keterlambatan. Seorang penafsir mengatakan kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian pada masa lalu. Apa yang kita upayakan sekarang dan berikutnya memang tidak bisa mengubah apa yang sudah berlalu. Juga kesempatan-kesempatan yang hilang, apalagi disia-siakan, tidak pernah kembali. Oleh sebab itu, bagian ketiga ini soal siaga mengingatkan kita bahwa kalau kita terlambat, maka kita harus menanggung konsekuensi. Kita tidak bisa mengubah yang sudah lewat. Kesempatan masih diberi kepada kita untuk memberi yang terbaik. Kesempatan
untuk bisa mempersiapkan diri, menyongsong tentu kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi kesempatan itu masih ada. Dan kita bisa gunakan itu sebaik-baiknya dengan siaga, dengan berjaga-jaga. Sebab sewaktu-waktu itu tiba, kita telah siap. Bapak Ibu dan terkasih, dengan berkata demikian, maka kita sebaiknya tidak menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Apa yang bisa kita lakukan saat ini. Sebagaimana firman Tuhan selalu mengingatkan, kalau kita mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, untuk melayani Dia, untuk mempersiapkan diri sekarang sebaik-baiknya dalam pelayanan ke depan, maka kita akui bahwa kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Dalam studi, dalam pengajaran, di dalam juga kita berkarya bersama di keluarga besar STT Bandung. Kesempatan itu sangat berharga. Bapak Ibu Saudara, kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita tentu punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan kita. Anytime yang Tuhan sudah tentu tetapkan waktunya, Dia akan datang, atau kita yang akan datang kepada Dia. Yang pasti, kita memberikan diri kita berjaga-jaga. Kita memberi diri kita tidak melewatkan kesempatan yang Tuhan beri, supaya kita tidak akan terlambat. Kita tahu sebagai mahasiswa ada tugas yang kita bisa terlambat berikan atau masukkan sesuai dengan deadline. Kenapa? Bisa jadi karena kita kurang persiapan. Tapi juga kalau itu sampai terjadi, ya, maka sebagaimana pesan firman hari ini, mari kita lakukan yang terbaik, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Perumpamaan ini mengundang kita sekalian, sebagaimana di ayat 13, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Teristimewa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi sikap kita bijak bila kita bertanggung jawab, bila kita siap sedia memperlengkapi diri, dan bila kita juga bertekun sampai akhir, sebab kita juga masih diberi kesempatan, dan kesempatan itu sebaiknya kita gunakan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menyadarkan kami Tuhan, bahwa tak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang ya Tuhan. Tapi firman Tuhan kali ini juga menyadarkan kami ya Tuhan, bagaimana kami harus berjaga-jaga, bagaimana kami harus mempersiapkan hidup kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi seorang yang bijaksana ya Tuhan, yang dapat mempersiapkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan ini ya Tuhan, biarlah ini dapat menjadi peringatan akan kami agar kami dapat hidup lebih baik ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya apa yang tadi diberitakan dapat menjadi tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari ibadah kita saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.